Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Geraldi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Weekend Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Dan saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Saya akan membahas terbagi dari beberapa poin. Yang pertama, tipe-tipe kelompok sosial yang tidak teratur, masyarakat pedesaan dan perkotaan, yang terakhir kelompok kecil. Lalu sebelum itu saya akan membahas tentang maksud dari manusia sebagai makhluk sosial. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Coba bayangkan, manusia yang hidup tanpa orang lain akan menjadi seperti apa? Naluri untuk selalu hidup dengan orang lain disebut dengan gregariousness. Sejak lahir, manusia sudah punya dua keinginan pokok. Yang pertama, menjadi satu dengan manusia lain dan sekelilingnya. Yang kedua, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, terjadilah saling tukar-menukar pengalaman atau social experience yang kemudian akan mempengaruhi pembentukan kepribadian orang-orang yang bersangkutan. Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari aspek jasmania dan rohania. Rohania, manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Aspek rohania menghasilkan kehendak, kemudian sikap, dan menjadi tindakan seseorang. Pola berpikir tertentu yang dianut atau dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap sikapnya yang kemudian akan membentuk perilaku. Contohnya, pola berpikir materialistis, hedonis, dan idealis. Lalu tipe-tipe kelompok sosial. Saya membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang kedua, in-group and out-group. Yang ketiga, kelompok primer dan sekunder. Paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Lalu yang kelima, formal group dan informal group. Yang keenam, membership group dan reference group. Yang terakhir, yang ketujuh, kelompok okupasional dan volunteer. Baik, saya akan membahas dari kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Ketika individu merasa ia lebih tertarik pada kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan kehidupan seperti keluarga, kelompok, kekerabatan, dan rukun tetangga dibanding perusahaan besar atau negara. Apabila kelompok sosial dianggap sebagai kenyataan di dalam kehidupan individu, juga harus diingat pada konsep-konsep dan sikap individu terhadap kelompok sosial sebagai kenyataan subjektif yang penting untuk memahami gejala sosial. Lalu in-group and out-group. Maksud dari in-group itu tempat di mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai anggota atau bagian dari anggota kelompok tersebut. Atau bisa dibilang perasaan di dalam kelompok tersebut, misalnya kami atau kita. Out-group maksudnya itu kebalikan yang biasanya ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonis atau antipati. Contoh, anak komplek dan anak kampung, anak kota dan anak desa. Perasaan in-group and out-group merupakan dasar dari suatu sikap etnosentrisme. Etnosentrisme yaitu sikap yang menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri. Cenderung menganggap kelompoknya lah yang paling terbaik. Sikap entrosentris disosialisasikan kepada anggota kelompok sadar maupun tidak, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan lain. Dalam proses tersebut ada stereotip atau anggapan yang cenderung bersifat mengejek suatu objek. Ini ada alurnya ya. Pertama dari prasangka dulu, stereotip, entrosentris, dan diskriminasi. Lalu kelompok primer dan sekunder. Ini menurut Charles Horton Cooley. Kelompok primer face-to-face group. Kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal serta ada kerjasama yang erat. Contohnya keluarga, teman sepermainan, dan lain-lain.
Kelompok sekunder yaitu kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifatnya hubungan tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya hubungan kontak jual beli. Lalu paguyuban dan petembanan. Ini menurut Ferdinand Tonis. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan kesatuan batin, bersifat nyata dan organis antara bagian saling terhubung. Contohnya kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain sebagainya. Lalu ada Wesen Will. Bentuk kemauan yang dikodratkan timbul dari keseluruhan kehidupan yang alami berdasarkan perasaan dan akal, merupakan kesatuan dan terikat pada kesatuan hidup yang alamiah dan organis. Lalu ada patembanan. Patembanan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka atau imajiner, serta strukturnya bersifat mekanis. Bentuknya berdasarkan ikatan timbal balik, contohnya antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri, dan sebagainya. Kurwil adalah bentuk kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir yang didasarkan pada akal, ditunjukkan pada tujuan tertentu dan bersifat rasional. Ada 3 ciri pokok paguyuban. Yang pertama, intimate atau kedekatan. Yang kedua, private atau hubungan bersifat pribadi, khususnya untuk beberapa orang yang terbatas. Yang ketiga, eksklusif, artinya hubungan hanya untuk orang-orang in group saja, tidak untuk out group. Tiga tipe paguyuban. Yang pertama, paguyuban karena ikatan darah atau Gemeinschaft by blood. Yang kedua, paguyuban karena ikatan di tempat atau Gemeinschaft by place. Yang ketiga, paguyuban karena jiwa pikiran, Gemeinschaft by mind, atau ideologi tertentu. Lalu formal dan informal group. Formal group adalah keberadaan tata cara untuk memobilisasi dan mengkoordinasi usaha-usaha yang mencapai tujuan tertentu berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialis. Punya peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Lalu informal group. Informal group adalah tidak memiliki struktur organisasi, atau yang pasti kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dan didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama.